firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, yang menerangi jalan kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita bilang Tuhan Yesus, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. kami serahkan waktu dan tempat kepada hamba-Nya pendeta Rian Baru. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki dan jalan kami Tuhan. Karena kegelapan yang akan melingkupi kami tanpa suluh dari kebenaran firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kehidupan ke depan kami. Kami tahu bahwa itulah bukti penyertaan kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu yang boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan atau hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan menginginkan bagaimana kami boleh berespon dengan benar, sehingga apa yang boleh kami nyatakan adalah sesuatu yang boleh memuliakan Tuhan. Terimalah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami untuk segala kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami ya Tuhan. Hari demi hari yang sudah kami lewati dan berbagai macam pergumulan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk dapat menghadapinya. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohonkan pertolongan dari Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, untuk kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34.
Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian pemberitaan firman Tuhan, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya bahwa seringkali terkadang di dalam hidup ini tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Ya, kita pasti punya ekspektasi, kita pasti punya harapan di dalam mengiring akan Tuhan. Kita pasti punya pandangan bagaimana kelak ya kehidupan kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita menginginkan ya, kita mengharapkan bahwa kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa melihat ketika apa yang menjadi ekspektasi, apa yang menjadi harapan kita itu terkadang Bapak Ibu tidak selalu Tuhan membawa kita itu di padang rumput yang hijau, di jalan yang tanpa halangan. Tetapi terkadang kita mendapati kita sedang berjalan di dalam lembah yang kelam. Kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi berbagai macam tantangan yang penuh resiko. Kita menghadapi mungkin itu pergumulan secara kesehatan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Seringkali pertanyaan yang timbul dari hati kita, Tuhan kok begini gitu ya? Tuhan benarkah ini pimpinanmu? Tuhan benarkah ini adalah jalan-jalannya Tuhan atas kehidupanku? Bukankah kalau Tuhan besertaku, siapa yang jadi lawanku? Aku ini pemenang. Bukankah kalau Tuhan besertaku, maka kehidupanku akan baik-baik saja? Kesehatanku akan menjadi kesehatan yang prima untuk selamanya. Tapi kok yang terjadi kebalikannya? Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya Bapak Ibu ada pada kita saat ini ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dan segala kejadian-kejadian yang menimpa orang percaya pun itu juga Bapak Ibu adalah satu kejadian peristiwa yang pernah dialami oleh para saleh-saleh Tuhan ya. Kita bisa melihat bagaimana si Paulus dan Silas, asal muasal mereka kemudian ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-19 ya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ya, ketika tuan dari perempuan, seorang perempuan tenung ya yang dibebaskan ya oleh kuasa Tuhan di dalam roh tenung yang ada di dalam dirinya Bapak Ibu, ini tidak serta-merta membuat
orang-orang pada saat itu bergembira oleh karena dia sudah dibebaskan. Tetapi oleh karena kepentingan mereka, Bapak Ibu, kemudian mereka merasa terganggu gitu ya. Oleh apa? Oleh apa yang dilakukan Silas dan Paulus pada saat itu ketika mereka mengusir roh dalam tubuh perempuan tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena tuan dari perempuan ini, Bapak Ibu, mereka dikatakan tidak lagi mendapat penghasilan. Ya. Mereka terancam secara ekonomi. Sehingga mereka membuat tuduhan, mereka membuat fitnah, membuat rekayasa cerita bahwa Paulus dan Silas ketika mereka hadir di tengah-tengah daerah Makedonia dan saat itu secara khusus di daerah Filipi, Bapak Ibu ya, dengan mengatakan bahwa mereka ini adalah perusuh ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hendak mengacaukan kota. Sehingga mereka diseret keluar, Bapak Ibu, ayat yang ke-20, kalau Bapak Ibu melihat ayat 21 juga ya. Kemudian mereka dibawa kepada pembesar-pembesar kota. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas saat itu, Bapak Ibu? Mereka tidak kemudian ditanyai dengan baik-baik. Dikatakan para pembesar-pembesar itu menyeret mereka keluar dan mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas itu, dan mereka didera sedemikian rupa. Kalau Alkitab mengatakan didera, Bapak Ibu Sang terkasih, ini bukan satu keadaan yang mengenakan. Mungkin mereka dihajar, ya. Nanti kita bisa melihat bagaimana respon dari kepala penjara yang kemudian membasuh ya luka-luka. Luka yang mereka alami bukanlah luka-luka yang biasa, Bapak Ibu. Coba bayangkan ketika dua orang ini dikeroyok ya, kemudian dihajar sedemikian rupa. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, kemudian mereka diseret ke dalam penjara. Satu hal yang kita boleh melihat ketika mereka diseret ke dalam penjara, Bapak Ibu, di dalam diri Paulus dan Silas, kalau ada satu pujian mengatakan pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Kemana saja aku mau sedia Tuhan, bahwa pimpinanmu tidak pernah bersalah. Mungkin anggapan kita adalah pimpinan Tuhan tidak bersalah ketika pelayananku berhasil. Ya, ketika tidak ada masalah, ketika tidak ada pergumulan. Kita sering mengatakan, ini loh pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupanku. Paulus dan Silas bisa saja bertanya, Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan saat itu, Tuhan, Engkau menyuruh kami ke Makedonia, secara khusus di kota Filipi pada saat itu. Tetapi mengapa Tuhan justru sesuatu yang membahayakan nyawa kami, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang begitu ya mengerikan itu menimpa kehidupan kami. Kami didera, kami difitnah, kami mengalami luka secara jasmani, dan tidak hanya itu, kami dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini mungkin timbul bagi setiap kita ketika kita dalam situasi seperti ini. Kita sering mengatakan, Tuhan, benarkah ini pimpinanmu? Tuhan, benarkah ini rencanamu? Tuhan, benarkah ini kehendakmu atas kehidupanku? Bukankah Engkau beserta kami? Bukankah Engkau Allah yang berkuasa ya, membebaskan kami dari setiap halangan, rintangan, permasalahan, pergumulan ketika kami ada di tengah-tengah pelayanan? Tapi Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, tidak demikian halnya dengan Paulus dan Silas. Keadaan tubuh jasmani mereka, Bapak Ibu, yang begitu sakit gitu ya, oleh karena mereka didera. Didera pada saat itu, Bapak Ibu, tidak hanya mungkin itu dihajar, dicambuk dan sebagainya. Keadaan tubuh yang mungkin Bapak Ibu begitu sakit, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah itu salah di dalam pimpinannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan ini salah di dalam ketetapannya, di dalam kehendaknya. Justru mereka tahu ketika mereka Tuhan utus untuk pergi ke satu daerah, yaitu Makedonia, dan secara khusus di kota Filipi, itu ada maksud Tuhan, itu ada rencana Tuhan yang mungkin saat itu mereka tidak diberitahu oleh Tuhan.
Kalau Tuhan memberitahukan kepada mereka, Bapak Ibu, tentu mereka akan ya dengan senang hati, oh Tuhan kok sudah memberitahukan kepada kita. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka mau taat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan keluhan, bukan amarah, bukan putus asa, bukan teriakan Bapak Ibu kemudian mengundurkan diri dari pelayanan oleh karena tantangan yang mereka hadapi. Justru dikatakan Bapak Ibu ya, di tengah-tengah situasi seperti itu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi tubuh yang didera demikian Bapak Ibu, mereka dimasukkan ke dalam penjara, kaki yang terpasung, tangan yang diborgol Bapak Ibu ya, di bawah pengawasan kepala penjara yang begitu ketat adanya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau saya dan Bapak Ibu ada di situ, saya mungkin akan bernyanyi, mengapa hidupku harus begini gitu ya. Mungkin saya akan bernyanyi seperti itu. Kalaupun saya harus bernyanyi ya, saya nggak akan bisa menyanyi haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Nggak ada Bapak Ibu ya. Ini badan yang cenut-cenut gitu Bapak Ibu, tangan dan kaki yang diborgol sedemikian rupa, keadaan penjara yang demikian pengap adanya. Mustahil bagi manusia di tengah-tengah kondisi seperti itu bisa berdoa dan memuji Tuhan. Mustahil bagi manusia untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan sedemikian. Yang ada hanyalah keluhan. Tuhan, kalau tahu begini ikut Tuhan, ya lebih baik nggak usah percaya kepada Yesus gitu ya. Lebih baik nggak usah melayani Tuhan. Kalau hidupku toh banyak penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, ngapain saya setia mengiring Tuhan? Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat respon ya. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu Bapak Ibu akan berbeda. Ketika orang-orang yang belajar mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, mereka belajar terus Bapak Ibu. Hati mereka belajar terus untuk mencari apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mampu dipahami dan tidak mampu untuk dimengerti seperti itu. Belenggu-belenggu yang menjerat mereka Bapak Ibu, itu tidak mampu membelenggu jiwa mereka. Belenggu yang merantai kaki dan tangan mereka Bapak Ibu tidak mampu membelenggu dari jiwa mereka yang mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat mereka bersyukur di dalam setiap pujian, di dalam setiap doa yang dinaikkan. Mereka bersyukur Bapak Ibu bukan karena mereka sakit gitu ya. Puji Tuhan aku sakit gitu ya. Puji Tuhan aku menderita. Puji Tuhan ya aku bangkrut. Puji Tuhan aku susah. Bukan Bapak Ibu. Bersyukur yang dimaksudkan ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi yang tidak mampu untuk dimengerti dan dipahami, ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sana. Di setiap situasi dan di setiap kondisi yang kita hadapi, kita bersyukur bahwa kita tidak ditinggalkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ada di posisi Paulus dan Silas pada saat itu, kira-kira Bapak Ibu kita akan berdoa seperti apa? Apa Bapak Ibu? Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari penjara ini, ya, robohkan Tuhan, gitu ya. Kalau bisa Tuhan, dalam sekejap bim salah bim keluar dari penjara ini. Saya setuju Ibu-ibu. Saya pun akan berdoa demikian. Tuhan lepaskan aku, Tuhan bebaskan aku.
Ya, orang-orang yang dipenjara Bapak Ibu akan selalu berdoa supaya apa? Supaya mereka dibebaskan. Namun berbeda Bapak Ibu, respon dari Paulus dan Silas justru ya, mereka dikatakan mereka berdoa dan puji-pujian kepada Tuhan itu dinaikkan. Saya yakin mereka memuji Tuhan enggak uma-umi ya. Ya, seperti ataupun bernyanyi dalam hati. Karena apa? Kalau mereka bernyanyi dalam hati Bapak Ibu, orang-orang di penjara itu nggak dengar gitu ya. Kalau mereka bernyanyi hanya sekedar bernyanyi lip sync gitu, firman-Mu atau gimana, Bapak Ibu, nggak mungkin orang-orang dalam penjara itu mendengarkan doa dan pujian mereka. Saya yakin mereka memuji Tuhan sampai pujian mereka itu kedengaran bagi narapidana ataupun tahanan-tahanan yang lain Bapak Ibu. Orang-orang yang dipenjara mendengar doa dan pujian mereka. Dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata ya di dalam setiap doa dan pujian yang dinaikkan sebagai respon dari situasi dan kondisi yang sulit, yang tidak mampu untuk kita pahami. Bisa saja Bapak Ibu, ketika kita marah berapa kali gitu ya, kalau kita bisa melihat ketika kita dalam masalah, biasanya suami dan istri gitu kan di rumah, wah piring pecah itu kedengeran sama tetangga gitu Bapak Ibu ya, wah gontok-gontokan gitu Bapak Ibu ya, saling nggak bisa mengalah. Kamu ngomong A, saya A B C D gitu ya, suaminya A B C D E F D, istrinya gimana sampai Z, sampai tetangga mengatakan walah itu udah biasa gitu kan, satu hal yang nggak asing lagi. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah situasi kondisi seperti masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi, respon seperti apa yang sedang kita nyatakan? Apakah piring terbang Bapak Ibu mewarnai respon dari setiap pergumulan yang kita hadapi? Apakah sungut-sungut? Apakah gerutu? Apakah kemudian omelan dan amarah, caci maki dari mulut kita itu yang terdengar oleh orang-orang sekitar kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, oleh tetangga, oleh sekitar kita, ya? Ataukah mereka sedang mendengar ketika wah dia sakit loh, dia sakit berat, tapi mereka mendengar dari rumah kita ada doa yang dinaikkan, ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, ada kesaksian yang boleh memuliakan Tuhan yang mereka dengar. Benar dia sakit, tetapi dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Benar dia susah, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu, respon seperti apa yang sedang kita nyatakan di dalam kehidupan setiap kita? Apakah kita sedang, Bapak Ibu, memberikan satu pengaruh yang baik kepada orang di sekitar kita? Ataukah kita sedang memberikan satu pengaruh yang buruk, yang tidak memuliakan akan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami? Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan, ya, ketika kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, tengah-tengah situasi ini kita mengatakan puji Tuhan gitu ya. Tuhan mendengar doaku gitu kan. Ini kesempatan bagiku untuk apa? Melarikan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya gempa bumi ketika mereka sedang memuji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu doanya si Paulus dan Silas ini, mereka sedang tidak mengatakan Tuhan bebaskan kami, Tuhan lepaskan kami, Tuhan biarlah malaikat-malaikatmu membongkar tempat ini, ya, membumi hanguskan semua lawan-lawanmu. Saya yakin tidak demikian doa mereka. Oleh karena apa Bapak Ibu? Mereka terus mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan,
Apa maksud Tuhan kemudian apa Bapak Ibu? Mengirim mereka, menyuruh mereka untuk ke sebuah daerah Makedonia, khususnya di Filipi saat itu. Ada maksud dan rencana Tuhan yang saat itu mereka tidak mengerti, yang saat itu mereka tidak pahami, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana. Ketika gempa itu terjadi, saya yakin ini bukan gempa yang kemarin kita rasakan Bapak Ibu ya. Gempa yang kemarin kita rasakan, saya berapa hari Bapak Ibu sempat pusing gitu ya. Kalau kebayang-bayang gitu, kok geliang-geliang gitu ya, apakah ini gempa gitu kan. Adik saya si Rani kemudian mengatakan, wah waktu gempa itu dia kembali trauma ya. Waktu dia di dinas Bapak Ibu, berapa sampai berapa skala Richter, waktu itu sampai bangunan itu roboh. Demikian juga kalau kita bisa melihat gempa yang terjadi pada saat itu bukan gempa yang biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi gempa yang kemudian apa? Membuat sendi-sendi dari penjara itu Bapak Ibu ya. Dikatakan pintu-pintu penjara terbuka ya, dan kemudian dikatakan Bapak Ibu semua pintu terlepas dan belenggu mereka itu semua terlepas. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, orang yang normal biasanya gimana Bapak Ibu? Mereka nggak buang kesempatan ya, nggak dikasih gempa bumi pun Bapak Ibu. Orang yang dalam penjara berusaha untuk apa? Mencari jalan keluar, bagaimana bisa keluar dari penjara ini ya. Tetapi ini adalah satu keajaiban. Ketika Tuhan memakai gempa bumi yang merobohkan pintu-pintu penjara pada saat itu Bapak Ibu, dan belenggu mereka, tangan dan kaki mereka yang dipasung dan diborgol tadi Bapak Ibu, itu terlepas. Bagi orang yang normal ini adalah kesempatan dan tidak mau membuang-buang waktu. Mari kita keluar bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita bisa melihat ada maksud dari gempa bumi yang terjadi saat itu. Bukan pada dibebaskannya mereka agar mereka keluar dari penjara itu dan kita mengatakan, oh haleluya, puji Tuhan, nanti kami akan berikan kesaksian ya ketika kami di penjara. Kan demikian ya Bapak Ibu kesaksian kita ya biasanya kan, Tuhan bagaimana Tuhan bekerja sedemikian rupa membebaskan kami, menyelamatkan kami, puji Tuhan. Enggak Bapak Ibu, ada maksud Tuhan yang lain. Dan inilah yang ingin dicari tahu oleh Paulus dan Silas. Apa sih maksud Tuhan ketika mereka begitu didera, dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, diborgol sedemikian rupa, kemudian gempa bumi itu terjadi. Apa maksud Tuhan? Mereka mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu, dibutuhkan hikmat ya. Terkadang bagi kita ketika pintu itu terbuka, itu adalah hal yang terbaik. Ketika pintu itu tertutup, kita merasa gimana? Waduh, ini petaka. Tapi tidak demikian Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat apa yang jadi respon dari kepala penjara. Dia menemukan apa yang dia cari. Dia menemukan kebenaran Bapak Ibu yang selama ini mengusik hatinya. Tentu berita tentang Yesus, kabar tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu dia sudah dengar Bapak Ibu. Tetapi dia belum bisa memahami dan mengerti. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan belum membuka ya apa yang dinamakan Bapak Ibu pikiran dan hatinya itu belum dibukakan. Mari kita bisa melihat ya dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas Bapak Ibu ya. Di dalam Injil Lukas kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 sampai ayat Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-45. Lukas 24 ayat 45. Siapa yang sudah ketemu Bapak Ibu bisa membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 24 ayat 50. Demikianlah firman 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Iya,
Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa memahami kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah hal yang dinyatakan kepada kepala penjara, ya, ketika mereka menyaksikan, dia menyaksikan bahwa ternyata, ya, orang-orang yang ada di dalam penjara, baik Paulus maupun Silas dan orang-orang dalam penjara itu, Bapak Ibu, satu pun gak ada yang berlari. Karena dalam pikirannya yang namanya orang yang ada dalam penjara ini kesempatan. Dan dikatakan dia mau mengambil pedangnya, hendak menghunus dirinya dan bunuh diri, Bapak Ibu. Oleh karena apa? Oleh karena dia menganggap bahwa dia itu gagal di dalam menjalankan tugasnya. Ya. Dia kemudian berusaha untuk apa? Untuk membunuh diri. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu, Bapak Ibu, kaget. Kok ada orang seperti ini? Ya, bukan hanya Paulus dan Silas, tetapi tahanan-tahanan yang lain, Bapak Ibu. Mereka juga nggak ada satupun yang melarikan diri. Kerinduan dari para tahanan saat itu, Bapak Ibu, di dalam kesempatan itu, tetapi tidak ada satupun yang dikatakan yang melarikan diri. Sehingga ia dikatakan ayat yang ke-29, Bapak Ibu, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Tuhan membuka pikirannya, Tuhan membuka hatinya. Paulus dan Silas, Bapak Ibu, sekarang mereka baru mengerti. Oh, ternyata inilah pimpinan Tuhan. Ya. Mempertemukan mereka dengan kepala penjara dan orang-orang tahanan lainnya, Bapak Ibu. Kepala penjara mengatakan, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Tuhan membuka pikiran mereka. Tuhan membuka hatinya. Sekali lagi, memperoleh iman itu pun, Bapak Ibu, adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuka hati dan pikiran seseorang, mau jengking sekalipun, Bapak Ibu, mau dibuat KKR sekalipun, sehebat apapun, kalau Tuhan tidak beranugerah membuka pikiran dan hatinya, maka itu tidak bisa terjadi. Bukankah ini anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan itu selalu datang dari atas, ya Bapak Ibu, ya, dinyatakan kepada setiap orang-orang pilihannya. Di dalam apa? Di dalam membuka pikiran dan membuka hatinya. Sehingga dia katakan, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa selamat?" Paulus mengatakan apa? "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat percaya yang dinyatakan oleh kepala penjara ini adalah satu percaya, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar "ya, aku percaya" hanya di mulut saja, Bapak Ibu, ya. Tetapi itu dinyatakan di dalam sebuah tindakan. Bagaimana Tuhan itu sudah mengubahkan kehidupannya. Dari kehidupannya yang lama, Bapak Ibu, kepala penjara ini juga termasuk orang yang apa? Mendera. Dari Paulus dan Silas menyeret mereka ke penjara dengan tidak kenal belas kasihan, ya, kepada apa? Yang dikatakan tadi difitnah oleh karena apa? Perusuh kota, pengacau kota. Tetapi kita bisa melihat sebuah tindakan dari percaya dia kepada Tuhan. Dia memberi, yang pertama dia memberi diri dibaptis, ya. Dikatakan ayat yang ke-32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka, dan seketika itu juga dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini adalah anugerah Tuhan kepada mereka. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percayanya kepada Tuhan Bapak Ibu adalah satu percaya yang dilandasi di dalam firman Tuhan. Paulus dan Silas memberitakan tentang apa Bapak Ibu? Tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi inti dari iman Kristen itu sendiri. Ya, itulah yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Berita tentang karya Kristus di atas Kalvari dan kebangkitan yang mengalahkan maut menjadi landasan, menjadi sebuah langkah Bapak Ibu, fondasi yang nantinya kita bisa melihat ketika kepala penjara dan seisi keluarganya dan orang-orang tahanan itu, dan dikatakan inilah cikal bakal dari gereja di Filipi itu dibangun Bapak Ibu ya, didirikan. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika Paulus memberitakan firman Tuhan dan mereka percaya kepada Kristus, berita kematian dan kebangkitan Yesus itu dinyatakan Bapak Ibu di dalam sebuah kasih yang bekerja di hati mereka. Ya, mereka kemudian dikatakan kepala penjara itu, dia membasuh Bapak Ibu ya. Ada kasih, ada apa dalam arti kata sebuah penyesalan, sebuah belas kasihan yang ada di dalam dirinya Bapak Ibu ya. Dia kemudian peduli kepada si Paulus dan Silas. Dikatakan dia membasuh luka-luka. Karena apa? Luka-luka itu ada di Bapak Ibu bukanlah luka-luka yang biasa. Pemberitaan firman Tuhan itu boleh mengubah hati kepala penjara. Kepeduliannya dengan memberi diri, ya, dengan membasuh dan kemudian dia dibaptis. Percaya kepada Tuhan Yesus di dalam sebuah ketaatan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, persis seperti apa yang dialami oleh Zakheus sebagai ucapan syukurnya, ya, dia mengundang Paulus dan Silas itu, mereka makan dan terjadilah sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, tentunya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, ya, Bapak Ibu, banyak hal yang tidak mampu untuk kita mengerti. Terkadang ya respon-respon kita seperti apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu, selalu kepada apa yang bagi saya itu baik, apa yang menguntungkan bagi saya, ya, apa yang baik bagi saya. Maka tidak peduli itu berkenan kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita di tengah-tengah pergumulan, terkadang Bapak Ibu untuk menyelamatkan diri kita itulah yang terpenting bagi kita. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, kita mau diberitakan kepada kita, apakah kita mau sungguh-sungguh percaya? Percaya dalam hal ini adalah Bapak Ibu, apakah hati kita di tengah-tengah pergumulan itu mau terus mencari apa yang Tuhan kehendaki? Kita tidak mau cepat-cepat berburuk sangka kepada Tuhan. Kita tidak mau cepat-cepat menyalahkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi. Kita tidak mau Bapak Ibu ya, dalam arti kata kemudian kecewa kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Tetapi hati kita akan selalu terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas peristiwa ini. Bukan pada apa yang aku kehendaki. Maka Bapak Ibu, sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi, ya, di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam pergumulan, di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, teruslah mencari kehendak Tuhan, ya, teruslah mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, seorang bapak dia katakan, dia bersaksi, dia katakan, aku ini mau keluar dari rumahku, aku sudah berdoa gitu kan. Aku sudah berdoa di sambil nyetir
bawa motor dia nyanyi, aku memuji kebesaran-Mu. Dia menyanyi terus Bapak Ibu, tiba-tiba lampu merah gitu kan. Dia nggak, tanpa dia sadari Bapak Ibu, di belakang itu ada motor. Motor itu nyenggol dia gitu kan, dan membuat dia tuh jatuh dan luka-luka. Dia katakan, kurang apa aku berserah kepada Tuhan ya, gitu ya. Kurang apa? Dari rumah aku udah berdoa, di jalan aku udah memuji Tuhan, kok masih celaka gitu kan? Kok masih ada musibah? Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita berespon dengan benar di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu? Apakah kita kemudian marah-marah gitu Bapak Ibu ya, mencaci maki, mana matamu gitu, mana taruh gitu ya, nggak lihat tak ada orang? Apakah kita bersumpah serapah, ataukah kita masih memuji Tuhan? Ajaib Tuhan, untung Tuhan aku masih luka-luka, nggak ini ya, nggak sampai koma gitu ya. Ajaib Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan saat ini percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi satu langkah Bapak Ibu untuk kita mau tetap setia, untuk kita mau tetap taat, mengiring Tuhan, mencari terus kehendak Tuhan di dalam firman-Nya atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi Bapak Ibu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Mungkin maksud dan tujuan itu tidak serta-merta Bapak Ibu saat itu juga dinyatakan Tuhan bagi kita. Paulus dan Silas juga tidak tahu, tapi mereka mau terus mencari tahu. Hati mereka mau terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena tidak pernah Tuhan pimpin dan pimpinannya itu salah. Tidak pernah Tuhan mengizinkan satu pergumulan tanpa kita belajar mengerti sesuatu dari setiap pergumulan yang kita alami. Maka sehebat apapun pergumulan yang kita alami Bapak Ibu, mari ya, biarlah doa, pujian, syukur kita kepada Tuhan itu mewarnai setiap respon-respon kita, bahwa Dia tidak pernah salah di dalam pimpinannya, di dalam kehendaknya atas kehidupan setiap kita. Bagi dunia, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas adalah sebuah petaka, tetapi bagi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak dianggap Bapak Ibu sebagai satu ya, seperti orang dunia, oh itu musibah, tapi dia akan mau terus mencari Tuhan. Aku yakin ada maksud-Mu, ada rencana-Mu, ada kehendak-Mu yang ingin Engkau nyatakan melalui sakitku, melalui kesusahanku, melalui mungkin penderitaan yang aku alami, melalui hal-hal yang tidak mampu aku mengerti, lewat kesaksian yang boleh terus memuliakan Tuhan. Mereka akan bertanya, Bapak Ibu, kok masih bisa berdoa ya? Kok masih bisa setia kepada Tuhan ya? Disitulah kita boleh menyaksikan tentang Kristus. Bagaimana aku bisa seperti kamu? Maka kita pun bisa menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika respon kita marah-marah saat itu, jika respon kita adalah respon yang sumpah serapah, kutuk Bapak Ibu, mereka akan mengatakan, ih medeni gitu ya, jadi orang Kristen kok ngutuk gitu. Tetapi biarlah Bapak Ibu, kita boleh percaya kepada Yesus Kristus, dan itu juga boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, mau tetap percaya Tuhan. Aku percaya Engkau punya rencana, aku percaya Engkau punya kehendak, aku percaya Tuhan Engkau punya tujuan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang aku alami. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Terima kasih
Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang saat ini kita alami? Pergumulan sehebat apa yang saat ini mungkin sedang kita gumulkan di dalam kehidupan kita? Kesusahan seperti apa yang saat ini sedang kita alami? Kita percaya sehebat apapun pergumulan itu, ketika kita memandang kepada Allah, ketika hati kita, iman kita memandang kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa segala penderitaan, segala kesusahan, segala belenggu-belenggu yang mengikat kita itu tidak menjadi sesuatu yang berarti, oleh karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita mau terus mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari hati kita mau terus mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita mengiring akan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Serahkan jalan kami. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Masih kita mau katakan hatiku percaya Tuhan. hatiku Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur haleluya, bahwa Engkau Tuhan berkasih karunia atas kehidupan kami. Engkau yang menyatakan Tuhan segala yang terbaik atas kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami Tuhan, biarlah kami boleh berespon seperti Paulus dan Silas, yang mau terus berdoa dan memuji akan Engkau Tuhan, sehingga belenggu-belenggu dalam penjara, segala kesakitan tubuh yang dialami Tuhan itu tidak menjadi berarti apa-apa ketika mata hati mereka boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Iman boleh membawa kami dalam perspektif yang lain Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, Engkau Tuhan mempunyai maksud dan tujuan agar melalui kehidupan kami, agar boleh berespon dengan baik, boleh menanggapi segala sesuatu Tuhan. Di dalam percaya kami lewat ketaatan dan kesetiaan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memimpin dan Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Di saat kita didera pergumulan, didera masalah, sakit penyakit, kita mau tetap berserah dan menyembah Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemberi keselamatan. Terima kasih, kita sudah diberkati firman Tuhan malam hari ini. Kami mewakili majelis dan jemaat GIA Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta
Rian Waruhu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kami membacakan pengumuman untuk minggu sepekan, kita mau memberikan persembahan terlebih dulu. Persembahan malam hari ini diambil 2 kali. Yang merah adalah persembahan perpuluhan. Petugas persembahan hari ini Ibu Iskandar dan Ibu Thomas. Kami mohon dengan kasih untuk bisa menjalankan. Kita pujikan dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditanggung sorenya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Kami minta dengan kasih Bapak Daniel pimpin doa persembahan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Ya, buat Yesus. kasih dan kemurahan. Benar Tuhan. Tuhan, Haleluya. pada sore hari ini, Glory. bahkan Terima kasih, ya. Terima kasih, surat Tuhan. firman yang boleh kami dengar, Benar, yang Yesus. dapat menolong kami. Amin. Mengajar Terima kasih. kami, kalau dalam Haleluya. situasi Iya apapun, Tuhan. kami tetap Haleluya. kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan Haleluya. persembahan kami. Yes. Iya, Silakan Yesus. sucikan agar dapat dipakai untuk Iya. Amin, ya. kegiatan dapat dipakai tepat ini. Iya Oh, Tuhan. iya. Untuk memuliakan Tuhan, untuk Haleluya. memperkuat kerajaan-Mu. Terima Sehingga kasih, nama Tuhan Yesus. semakin diakukan dan diberkati. Glory. Dalam Haleluya. nama Yesus, Dalam Tuhan, nama selamat Dalam kami, nama kami Yesus. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berhimpun bersama. Haleluya. Tujuh